Assalamualaikum, Waalaikumsalam. semangat pagi. Pagi. Kembali lagi dengan Cek Mami. Iya, Kali ini kita mau bicarakan tentang guyub dalam keluarga. Guyub dalam keluarga, oke. Tapi kali ini kita bahasnya guyub dalam keluarga itu bisa bantu pemulihan kesehatan nggak sih kalau anggota keluarganya ada yang sakit? Nah, gitu. poinnya gitu ya, Gitu. nggak panjang, fokusnya ke situ. Oke. Terus bahasnya yang mana nih jadinya? Yang kalau ada anggota keluarga sakit ya? Oke ya. Jadi guyub itu kan sifatnya kebersamaan. Kita membahas sama-sama di satu keluarga ya. Itu berarti tidak di keluarga besar inti, ya. Mami. Keluarga inti ya, bukan keluarga besar ya. Ulah jauh-jauh. Kalau misalnya di keluarga inti itu kita gampang jelasinnya. Kan kalau keluarga itu sama dengan kepala, tangan, kaki, bahu semua itu ibaratnya keluarga itu seperti tubuh kita gitu. Nah sekarang kalau misalnya ada salah satu keluarga kita yang sakit, ceritanya misalnya tangan kita sebelah kiri sakit, kan tangan kanan gak riweh dia. Riweh, nggak usah disuruh, nggak usah diminta juga pasti dielus-elus tangan yang sebelah kiri, pasti dipegangin, disayang. Terus beban dari yang sebelah kiri pasti akan berpindah ke sebelah kanan secara otomatis. Tubuh kanan itu langsung standby take over beban di tubuh sebelah kiri. Padahal yang sakitnya kan cuma tangan kiri doang. Tapi badan kanan itu sedianya sampai ke kaki-kaki kiri. Riwehnya, riweh ngarana badan mah kalau udah ada yang sakit pasti sebadan ikut sakit katanya gitu. Belum nanti kepala ikutan mikir, pada tangan di kaki mah jauh tina jantung, jauh tina kepala. Normalnya tetap, gitu, Mam. Tetap aja kepalanya berpikir gimana caranya supaya tangan sebelah kanan kita, sebelah kiri kita itu cepat sembuh. Entah dia minta tolong orang, minta tolong dokter, minta tolong obat dan sebagainya itu supaya si tangan sebelah kirinya itu lekas sembuh gitu. Maksudnya itu sistem guyub di dalam satu keluarga atau keluarga inti. Sebenarnya mah itu mah nggak usah dipelajari, nggak usah diteoriin, karena itu kalau dilakukan secara otomatis ya pasti akan bisa bikin orang sehat. Semuanya bakalan bisa sehat. Itu satu keluarga besar itu bisa sehat, ibu, bapak, anak, menantu, cucu itu bisa sehat gitu. Masalahnya lamun orang teguyupnya, Mam. Gitu kan. Jadi guyub itu kan sebenarnya ada tingkatannya juga, Mami. Betul. Jadi kalau makin guyub, makin kebersamaannya kokoh, bantu pemulihannya kesehatan orang yang di rumah sakit lebih cepat. Kalau guyub nangan pisannya. Aina kieu berpikirnya gini lagi. Kan tadi kurang di bejaan guyub teh sarua jeung awak urang. Lamun tangan sebelah kiri itu sakit, pasti otomatis tangan sebelah kanan nolongin, diusap-usap, dipegangin, atau bebannya aja di take over sama ini. Ayeuna misalnya tuh guyub gitu. Kabayang eta leungeun sebelah kiri nyeri kata kol palu, kanan cicing we cuek embung nulungan. Kan itu gambaran. Sebenarnya itu mah otomatis sih sebenarnya. Tapi bisa kejadian, Pan, Mam. Kalau ya pasti bisa, karena ini kalau itu bisa kejadian kalau si tangan kanannya mati rasa. Guyub teh bisa disebutin, keluarga orang guyub sih ya, gara-gara kumpul terus barengan. Iya. Itu pasti bisa disebut guyub tuh, Mak. Iya. Bari teu ngobrol? Nggak mungkin nggak ngobrol. Ketika kita duduk sama-sama di meja makan, duduk di ruang tamu, semua pegang piring sama sendok. Di ruang tamu megang handphone, belum tentu guyub oge meureun, Mami. Iya, itu kan ibaratnya kayak badan kita, tangan sebelah kirinya kata kol palu, yang kanannya cicing, yang ngusap-ngusap. Berarti dia itu gitu ya, itu kita analoginya ke badan. Sekarang kalau ada keluarga, dia nggak bisa guyub, dingin-dingin aja, kebayang aja kayak gitu, tangan kirinya kata kol palu, tangan kanannya cuek aja pura-pura tengah rasa. Maknya bisa kalau anggota tubuh yang lain mati rasa. Jadi yang bisa bikin begitu harus mati rasa dulu. Sebenarnya guyub nggak bisa dilihat ya, dirasa. Jadi urusannya kan perasaan itu.
namanya harus ada kesadaran spiritual, harus ada rasa. Kalau dia nggak ada rasa, ya pasti bisa bisa dia tidak guyup, nggak ngerasain orang susah, adiknya susah, kakaknya menderita, ibunya menderita, atau suaminya menderita, istrinya menderita, itu nggak bisa merasakan kalau dia mati rasa. Mami, kalau misalnya kita dalam keluarga inti ayah 5, ibu, bapak sama 3 anak. Kita kategorikan guyup lamun 5-5 na guyup. Tapi lamun ayah hiji nu kabur, nu hiji nu mahiwal. Kita bisa dikategorikan guyup. Atau lomba. Kan hiji misalnya, Hiji kabur, hiji mahiwal. Anaknya sabaraha 2. Minum bapana sabodohan nggak saya tamat guyup. Kalau guyup mah nggak boleh milih. Satu itu dia juga harus ini. Misalnya parah nih, misalnya yang satu tertarik energi lain, misalnya jadi teguyup, kena hasutan dan sebagainya, terus berpikiran buruk tentang tubuh yang lain, istilahnya gitunya. Orang mah ya kena ibarat kenana kena badan. Itu tapi percaya deh, yakin suatu saat itu yang tadinya mencar balik deh pasti eta. Pasti dia karena kekuatan yang tubuh yang lainnya kan bisa narik gitu. Kan kita tuh semuanya terhubung. Kalau kita sudah diajarin guyup dari semenjak kecil, diorok lah masalah aku orang tua kita. Yeah. Nah, di tengah jalan pas remaja kita katarik tah kupir grupnya, teman bermain lah, pergaulan, bener tuh. Atau pasangan hidup yang lain gitu. Tapi karena guyup na oge, bisa balik deui teh Mami? Bisa. Kalau dari kecil dibiasakan guyup itu walaupun pasangan hidupnya ngomporin berbuat yang tidak gitu, tetap aja dia akan kembali guyup. Karena pecah sebentar. Menyatu gitu ya Mami? Iya, udah tertanam. Dia udah rasanya kan tetap ada. Dia cuman ditutup, mungkin telinganya ditutup atau apa itu mah. Tapi itu nggak total, nggak bisa ini. Kan kalau guyup mah harus ditanamkan dari dalam perut sebenarnya mas sama ibunya. Guyup mah kuncinya di ibu, lain di bapak. Terus guyup juga nggak bisa dihilangkan dengan sebegitu mudahnya ya Mami? Kalau nggak ditanamkan dari awal susah dihilangkan. Kalau tidak ditanamkan dari awal, ditanam sesudah tua juga hese. Jadi memang itu harus awal. Emang itu mah tugas orang tua sih. Susah nanam, susah oge. Sok make bahasa orang mah jelema disantet paling urusan apa maut. Tapi pecah nggak guyupnya? Enggak. Korbannya maut, keluarganya neangan dulu nasi iya nu eta gitu kan. Guyup itu tali pertalian rasa, pertalian talian darah dah orang mah gitu. Jadi kecium misalnya masih ada keluarga masih itu dia akan guyup gitu, namanya guyup mah gitu. Jadi guyup urusannya dengan darah. Guyup teh penting ya Mami. Kalau di anggota keluarga ada yang sakit. Itu jago banget. Misalnya ada yang sakit seperti apa, itu keluarganya dari si A, si B, udah orang tuanya nyamperin. Yang satu bilang, udah tenang aja, jangan banyak pikiran, ntar gue bawain ini gitu. Tenang aja, lu jangan pikiran ini, nanti gue beresin yang itu. Jadi beban yang sedang dihadapi si yang sakit ini diambil, di take over sama keluarganya. Atau ringan, kalau ringan dia cepat sembuh. Kalau mau sembuh kan berarti dia harus meringankan tubuhnya dulu dari beban-beban. Nah, saudara-saudaranya, keluarganya mau ambil, ya cager atuh. Cepat dia pemulihannya, cepat banget. Jadi kalau guyup melibatkan rasa, guyup juga melihatkan budi baik ya Mami. Karena setiap orang yang guyup dia mau memberikan budi baiknya sama orang-orang sekitarnya Mami. Nggak pernah berhitung gercepnya Mami, guyup mah anti pelit. Apaan iya ngaranna guyup mah anti pelit. Lamun teu guyup mah pasti kop-kop. Kopet. Tapi yakin Mami jalan manu guyup tepelit. Yakin lah, dia akan memberi sesuai dengan kapasitas dia. Iyalah, kita kan bicara tentang pelit apa enggak pelit ya kan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi jalan manu guyup
Pasti jarang bager. pelit. Mau bisa pelit enak. Kan dia ngerasa orang susah, saudaranya susah, pasti dia sibuk. Kalau perlu punya tempe, punya tahu juga diangkut ke tempat saudaranya dipanggorengkeun dan sebagainya gitu. Tapi berhitung pasti tetap berhitung. Ya kan Karena sesuai sesuai dengan kemampuan. Mami. Tapi pelit mah mual. Mual atuh mah pelit. Itu memang kalau misalnya orang tua nih ibu gitu ya, mengajarkan kompak, guyub dari sejak di dalam perut, wah itu nanti hadiahnya pas dia udah tua. Oh, Yuh, happy itu karena mah semua anak-anaknya surga dunia kayak bersatu dikasih ya lihat Mami, ya. gitu loh. Sayang sama orang tua gitu loh. Dan si ibu itu tidak akan Perhatian. pernah mengingatkan, kamu harus baik ya sama saudara kamu, nggak pernah mengingatkan gitu. Si ibu juga nggak minta, kamu tengokin saya, nggak pernah begitu. Dia diam aja mulutnya, tapi nanti si anaknya nyamperin. Karena udah diajarin Mami ti oro, kudu diajarkan deui, teu kudu ngomong Mami, teu kudu diingetkeun, pasti dikasih tahu ya gitu. Jadi udah sistem otomatis tuh kelakuan si anak-anaknya akan guyub. Terus kerennya karena sudah terbiasa dia guyub dengan keluarga inti, pasti dia juga akan guyub dengan keluarga barunya dan lingkungannya gitu loh ya, di mana dia berada ya Mami. Karena itu, nah sementara itu kan virus baik ya Mami ya. Itu energi yang baik kalau energi baik yang bisa ditularkan ke sekitar ya Mami. Bisa mematikan penyakit. Dengan guyub nggak hanya membantu mengobati orang sakit, membantu kita juga untuk tetap sehat ya Mami. Betul. Karena kan kita nggak pernah banyak hitung ketika kita nolong orang ya Mami, gitu loh. Akhirnya kita selamat tuh, hartanya juga bisa disedekah-sedekahin karena kita punya sifat guyub. Jadi kita terhindar juga dimarahin sama Allah tuh, kita mudah-mudahan terhindar. Gitu. Emang eta guyub teh kuncina, tapi kan tiasa semudah kita nyarios. Ya, iya tuh Mami. Kalau misalnya itu mudah ya Mami, sederhana mau diomongkeun Mami, eta we yang geus Mami tutup heula. Tutup mana kabur. Rek kabur disebutan urang duaan teh guyub. Ngomongna pakai trok. Emang ya maaf ya, teori kita emang gampang tapi prakteknya susah. Cuman walaupun prakteknya susah, kalau kita coba dikerjakan bonusnya gede. Gitu. Cobaan we asaan resepna gitu. Siap. Ya, gitunya emang hampurannya mun salahnya punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.